Inspirator. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat susah nih dipanggil untuk syuting di Usumedia. FYI juga ya guys. FYI juga, dia tuh tidak pernah diundang di media kampus manapun. Dia cuma mau di Usumedia di program operator ini. Langsung aja kita sambut Caca Rija. Wah, udah banyak ya gayanya. Halo Kak Tata. Halo, kakak ya panggilnya. Oh, iya kakak, iya. Iya, gak apa-apa. Oke, kan aku udah tahu nih namamu, tapi penonton Usumedia tuh belum tahu. Boleh dong kenalan diri dulu. Halo Kons Kampus, aku Riza Ananda. Bisa dipanggil sama teman-teman itu Caca. Cuman ada juga mungkin di dimensi mana gitu dipanggil tuh Lady Caca. Oh my god, that's why ini namanya Lady Caca ya guys. That's why Lady Caca. Oke. Tadi dia udah kenalan nih Lady Caca. Aku mau tahu nih, sekarang kesibukannya apa ya? Sekarang aku lagi nulis scription. Oh, nulis scription. Oke, kukira tadi nulis something that more useful. Nulis skripsi karena membutuhkan tenaga jiwa dan niat yang besar sekali. Oke, kira udah sempro? Udah dong. Oh iya, alhamdulillah. Berarti ini sedang di tahap penelitian? Belum. Enggak. Masih revisi. Mohon maaf, sempronya berapa bulan yang lalu ya, say. Oke, jadi kalau selain skripsi, kehidupan Caca ini semester akhir dong ya? Iya, semester akhir. Stambuk berapa sih? Stambuk 2019. Oh, nggak mau 2020? Enggak, 19 aja. Tidak mau mengulangi lagi. Aku udah capek jualan risol di kampus. Mundur-mundur waktu. Oh iya ya, karena di USU ini identik dengan jualan risol. Kayaknya nggak cuma di USU sih, di kampus manapun pasti jualannya risol ya. Cuman yang kalau dari maba sampai akhir di divisi dana, terus kayaknya gitu. Oh berarti Caca ini kalau di kampus specialty-nya itu divisi dana nyari duit ya? Iya. Berarti bagus dong. Enggak sih, karena kasihan aja mukanya biar orang kayak oh iya. Oke, jadi kehidupannya di kampus nih kan di semester akhir udah nggak banyak kuliah. Selain skripsi apa lagi nih? Oh, mau jujur nih. Jujur. Aku ke kampus tuh kalau ada temanku yang sempro, foto-foto, terus aku pulang. Lalu aku di rumah aku nonton anime. Mau tau nggak animenya? Apa? Oh banyak, ada Black Clover. Aku sekarang lagi nyelesain Naruto dan One Piece. Dulu nih kita flashback dulu lah ya. Kan udah mahasiswa akhir, boleh lah ya kita flashback dikit dulu. Pas kuliah sih Caca sendiri kesibukannya apa dulu pas kuliah? Dulu aku kalau kuliah itu masuk ke organisasi pers mahasiswa, itu namanya Pijar. Oke, built-in ya Pijar, built-in. Iya, Pijar. Jadi kalau misalnya kalian yang di kampus lihat ada merah-merah gitu apa gitu ya, Pijar kayak tidak kayak ya itu Pijar. Nah jadi di situ aku pertama tuh jadi staff iklan, terus aku naik jadi koordinator iklan, terus aku naik lagi jadi sekretaris perusahaan, terus baru naik lagi jadi PIMUM. Oh enggak. Oh enggak. Baru turun enggak ini sih maksudnya kayak udah gitu. Turun jabatan ya, say. Balik lagi jadi staff iklan gitu. Oke. Kalau gabung di Persma mahasiswa, berarti nulis juga atau hanya sebatas kerja tugas yang diamanahkan? Pers mahasiswa. Nah jadi nanti kalian akan meliput berita, bertemu dengan narasumber, lalu kalian menulis berita yang akan dinaikkan ke website gitu. Kayak oh iya menulis, ya gampang lah nulis gitu kan, kayak dari basicnya. Wah ternyata tuh gak cuman itu dibutuhkan gitu. Kayak kita harus punya kayak skill komunikasinya gimana gitu, biar kita pas wawancara tuh nggak grogi, dan gimana narasumbernya itu kayak masuk aja lah gitu sama kita. Nah itu sulit sih untuk apalagi untuk orang yang sebenarnya susah gitu kayak bersosialisasi. Ansos ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Sedikit lah ya. Nah selain itu, selain berpijar tadi katanya berpijar ya, ada lagi gak kegiatan Caca di masa-masa kuliah dulu lah? Ada sih, aku ikut ke kayak forum anak gitu, forum anak Kota Medan. Cuman aku udah kayak jadi fasilitatornya di situ. Nah dulu aku ikut, jadi mewakili Kota Medan juga di Kongres Anak Indonesia. Itu kayak di Bekasi deh kayaknya waktu itu tahun. Pernah jadi anak planet Mars ya? Iya betul. Beberapa minggu tuh.
1 minggu aja sih Cuman udah enceng ya jadi iya. anak planet Mars. Ya, jadi aku ikut kayak mewakilkan Kota Medan gitu lah untuk mewakilkan suara anak yang ada di Kota Medan untuk ya gimana lah gitu ke anak Medan tuh masalahnya apa aja gitu terus diceritain di sana biar penyelesaian tuh gimana gitu. Nah dari kita lah gitu di sana. Jadi terus, problem solvernya dapat nggak? Ya itu dari Bapak Komnas Perlindungan Anak yang dari situ. Oke, jadi berarti di apa tadi forum anak ya, forum anak itu berarti Caca cuma sebatas fasilitator dan yang mengkomunikasikan lah ya permasalahan-permasalahan apa yang ada di Medan dibawa ke nasional untuk didiskusikan. Iya betul. Oke. Any else selain itu? Apa lagi ya? Ini banyak ya di CV. Oh banyak guys. Sebenarnya kayak Atau CV-nya aja kali ditampilkan. Sedih malu. Sebenarnya kayak kalau untuk kegiatan-kegiatan tuh lebih banyak yang ada di dalam pijarnya gitu. Pijar ini kan kayak banyak kayak ada Jurnia, ada PCTD, terus kayak ada hari puisi pun bahkan kita kayak bikin acara besar gitu kan kayak syuting-syuting segala macam. Itu siapa ya Korlap ya? Tentu saja yang terhormat Katalita. Enggak kok jadi branding aku ya. Lanjut. Kak Tata ya. Ya jadi di situ sih kebanyakan dan itu juga aku tergabung juga ada di masuk ke BPH terus sekretaris dan dimana lah pokoknya ngambil peran yang besar juga sih. Berarti acara kepanitiaan yang ada di organisasi lah yang banyak digeluti ya. Nah tadi udah disinggung nih suka nulis ya Kak. Aku dengar ya guys, Caca ini tuh penulis gitu, makanya kita undang. Dengar dari mana sih Kak Tata? Aduh, kayaknya aku nggak pernah kor-kor gitu deh. Ya tapi dinding visip berbicara guys. Jadi kalian hati-hati kalau gosip di visip. Serius, dinding visip berbicara alias kayak ada aja informasi yang dapat. Jadi teman-teman si Caca ini ya, Caca ini penulis aslinya, makanya tadi disinggungnya dia tuh suka nulis. Nah, boleh dong diceritain. Nama penanya apa ya kalau boleh tahu? Oke, jadi aku tuh nulis itu waktu SMA. Perasaan aku nanya nama penanya apa ya? Awal-awal dulu kayak. Oh, cerita dulu, storytelling dulu guys. Oke. Waktu SMA tuh namanya masih bocil kan Kak. Iya. Kayak gak mikir nama yang keren tuh gimana, gak tau lah kayak ya apa gitu. Karena dulu suka sama Lady Gaga. Oh, oke. Jadi aku kayak Lady Caca. Oh, Jadi kayak aku ngerasa keren aja gitu kan. Sampai lama-lama kok orang-orang Lady Caca. Lady bukan Lady Caca kayak Lady Boy gitu. Jadi dia plesetin ke Lady Boy ya guys. Terus kayak aduh iya kenapa Lady Caca gitu ya, kenapa enggak Caca aja gitu. Nah cuman itu waktu aku kan awal nulis kan di Wattpad tuh. Jadi memang Lady Caca 14 gitu. Nah anehnya 14 ini bukan angka apa-apa Kak. Itu bukan ulang tahunku, itu bukan angka kesukaanku kayak. Jadi 14 itu apa? Karena di keyboard lagi ada angka 1 dan 4. Kayak dia pas aku insert itu kan biasanya membutuhkan angka. Apa angka ini? Kita 14 gitu aja gitu. Atau suggestion Lady Caca 14. Biasanya kan gitu kan kalau kita gak ada meaningnya sumpah, gak ada apa-apa, gak ada makna kayak ya ada 14 aja. Jadi sampai sekarang masih dipakai di akun Wattpadnya, cuman karena waktu itu udah mau diterbitkan, jadi penerbitnya tuh nawarin ini untuk nama penanya ini mau ditulis Lady Caca 14 kah gitu. Terus aku kayak oh enggak Kak, Caca aja. Oke, berarti Lady Caca itu karena dulu ngefans sama Lady Gaga guys. Ya, yang satu Gaga, yang satu Caca kayak beda G sama C-nya doang, tapi masih masuk. Tapi ingat bukan Lady Boy ya. Iya benar. Itu udah lain maknanya. Oke, berarti dulu kalau SMA itu yang nulisnya itu genre-nya apa? Fanfiksi sebenarnya. Fanfic, alright. Jadi aku dulu kan kayak masih suka K-pop gitu kan. Oh ya, ini tahun berapa ya kalau boleh tahu? 2018 2017. Oke, saya udah kuliah soalnya. Jadi kan agak-agak SMA gitu kan, tidak bisa mengimajinasikan. Iya gitu. Nah, jadi 2000 itu niatnya tuh memang bukan untuk mau buat buku enggak gitu. Jadi kayak mau nulis aja di Wattpad karena awalnya aku suka baca Wattpad gitu. Kayak seru deh. Terus kayak baca ceritanya, kenapa sih alurnya enggak dibikin kayak gini gitu. Kalau kayak gini kan seru gitu. Udah bikin sendiri gitu. Lah dia ngomen tulisannya sendiri. Maksudnya di cerita orang lain gitu. Karena aku baca juga kan cerita orang lain. Oh, jadi terinspirasi dari cerita orang. Ini harusnya alurnya gini karena kayak imajinasinya lebih main ya. Jadi buat sendiri gitu. Dan ternyata
booming karena memang waktu itu aku tuh masukin beberapa tokoh dari grup K-pop yang memang lagi booming juga. Yes, apa tuh? Adalah gitu. BTS. Iya gitu. Oh, ya it's okay kan. Iya. Semua orang tahu BTS gitu kayak. Pokoknya booming banget sampai sekarang juga masih Itu booming. jadi kira-kira itu cerita di Wattpad itu cerpen kah atau cerbung, cerita bersambung atau gimana? Iya kan dia ada part-partnya gitu ya. Oh, iya. Part 1, part 2. Jadi cerbung sih sebenarnya. Cerbung ya, jadi kayak bersambung ya. nyambung terus gitu. Jadi itu aku nulis setiap minggu. Awal-awal baru nulis tuh aku satu hari itu kayak satu hari tuh satu part gitu kayak. Aku juga masih mikir kok bisa ya aku nulis 2000 kata, 1000 kata Dalam sehari. Iya kayak setiap hari gitu kan. Tapi kalau disuruh liputan nulisnya susah. sampai ngechat 300 kata lah ya. Nego ya. Itu dia. Karena mungkin ini passion ya. Mungkin genre tulisannya juga beda. Kalau mungkin di pers mahasiswa kan lebih ke tulisan berita, feature yang artikel. Kalau ini kan kita mungkin kalau di Wattpad itu kita lebih bebas ya, menggunakan bahasa ya. Mungkin Caca seringnya pakai bahasa jametnya gitu, karena kan bahasa gaul ya. Nulis berita kan kayak kita harus perhatikan idenya gimana kayak kalau di Wattpad kan ya udah sih mau typo juga siapa peduli. Gitu, kan. Paling komen doang tuh di Wattpad Kak, typo gitu ya. Iya, ya udah tuh kan bersambung berpart-part terus lama-lama kayak wah banyak yang ngevote. Aku nggak tahu deh dulu kayak gak ada malunya gitu kayak di SMA tuh ada kakak kelas, kakak punya Wattpad nggak kak? Iya, baca dong cerita aku gitu. Terus kayak satu-satu aku bilang oh iya apa namanya ini, oh iya terus dia ngevote terus jadi kayak rame gitu. Oh naik ya. Mungkin star syndrome gitu lah ya. Oh. Kayak, jadi pernah di fase star syndrome? Pernah kak. Ya, maksudnya di fase star syndrome itu pasti pas SMA dong. Iya. Nah. Maksudnya star syndrome-nya itu yang gimana? Kadang kan ada orang yang star syndrome kayak ya kalau bisa aku nampil terus deh nih di depan kamera, depan publik. Enggak. Kalau Caca gimana? Kalau aku tuh star syndrome itu bukan di dunia nyata sih, tapi ke dalam dunia sebagai aku si Lady Cacanya ini gitu. Oh, bukan sebagai si Caca. Bahkan kalau di SM tuh gak ada yang tahu. Karena gini kak. Jadi di dalam buku itu yang pertama kan namanya bukunya Love Maze ya. Love Maze itu tuh kepala sekolahnya aku jadiin tukang warung. Aku jadi tukang warung gitu. Jadi kayak kalau misalnya guru-guruku baca ini kayaknya mereka. Tapi kan cerita yang kayak gitu yang dibutuhkan publik ya. Maksudnya yang relate gitu ketika kepala sekolah lo namanya lo kenal nih. Iya. Lo kenal nih namanya nggak asing terus dijadiin karakter dan terus untuk buka warung gitu ya. Iya, satpamnya juga aku jadi kepala sekolah gitu. Kebalik tukar nasib ya. Bedah rumah. Iya, kesel satpamnya baik kalau kak. Oh karena satpamnya baik jadi kok kasih karakter yang yang itu ya. Iya, saya di dalam ceritaku enak lah di situ. Oh jadi star syndrome-nya lebih ke arah situ ya. Terus star syndrome lebih ke isi dulu. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang nge-follow aku dulu, aku tuh kayak suka bikin Q&A gitu kan. Oh my god, di story di Instagram mana nih? Lady Caca? Lady Caca iya, Caca Rija juga iya. Oh. Mungkin kayak kalau teman-teman maba aku tuh mungkin kan aku udah masuk kuliah juga kan kayak apa sih anak ini, cuman kayak aku merasa aku ada pembaca loh gitu loh, kayak ini banyak lah yang nanya kan. Emang ada yang pernah ngomen apa sih gitu? Enggak kak, cuman pas aku udah sekarang ini nengok arsip ceritaku ya kayak jijik kalau gitu. Tapi nggak cuma kau aja sih kalau lihat arsip cerita tuh jadi kayak iya ya aku juga kan kayak ya Allah ini 2018 aku ngapain ya, kenapa semua aku update gitu kayak gak penting pun ku update gitu kayak kawanku terjungkang pun ku update gitu kayak iya kan. Iya jadi itu kayak pas hampir setiap hari bikin kayak memang sih pertanyaannya seputar kayak Kak Caca kapan update lagi gitu, Kak Caca kapan dibukuin, nanti ada di Gramet mana aja gitu-gitu. Terus iya baru ingat aku karena aku udah mutualan sama dia tuh dari 2019 ya guys. Malu tuh. Iya, jadi tuh makanya aku selalu terngiang dia itu penulis karena mungkin aku ngebacain Q&A dia. Itu tuh kayak seru aja gitu jawab-jawab. Iya, gara-gara lu bilang Kak Caca kapan update lagi tuh baru kayak terrecall gitu kan. Itu pertanyaan yang selalu ada gitu karena semenjak udah banyak kan yang baca gitu kayak misal udah menginjak 1 juta gitu kan baca, itu aku kayak update-nya seminggu sekali. Oke. Banyak yang nungguin.
Iya sih, maksudnya biar kayak yang part sebelumnya tuh banyakin dulu gitu. Oh, emang sebelumnya berapa hari sekali gitu ya? Iya, karena itu kan 1000 kata 1000 kata. 1000 kata per hari. Nah, ini yang seminggu sekali aku bikin jadi 4000 kata gitu. Jadi orang bacanya puas gitu, enggak kayak bisa di save ya sampai seminggu gitu. Serasa baca webtoon ya. Kayak kalau webtoon itu kan lama gambarnya ya. Ini kalau ini sengaja biar banyak yang baca. Pokoknya imajinasiku dulu sangat-sangat tinggi lah. Kayak semua kayak apa gitu, kayak ada yang lucu gitu. Tapi sampai sekarang masih banyak yang baca nggak? Maksudnya bukan sekarang berarti nggak banyak yang baca. Maksudnya sekarang masih banyak yang menanti-nantikan cerita Caca nggak? Banyak sih sebenarnya, karena aku juga masih ada satu cerita yang belum dipublish. Udah dipublish, cuman aku nggak lanjutin gitu di tengah. Why? Kau butuh penulis bayangan bisa? Enggak gini. Jadi cerita itu tuh based on kisah aku. Oke. Bersama seorang. Oke, love. Yes. Love. Tapi itu udah kayak berakhir itu. Oh my kayak god. Kalau makin ku tulis kayak, masalah aku tuh udah kayak nggak mau denger tentang si orang ini lagi gitu. So? Jadi kalau aku, sedangkan karakter si laki-laki ini kan dia gitu kan. Sementara dia udah nggak kayak gitu lagi gitu. Iya, bahkan kita udah nggak berkomunikasi lagi gitu. Jadi kayak kau nggak dapat inspirasi lagi. Udah kayak jadi kayaknya kayak dipaksa flashback terus gitu loh Kak. Oh. Karena jadi ceritanya itu kan kayak kisah sendiri gitu kan, yang dari awal gitu. Cuman ya udahlah, padahal itu udah ditawarin penerbit juga. Ini kalau udah selesai kita ini ya diskus kontraknya gitu. Cuman kayak udah nggak bisa, mau pernah aku paksain juga kayak nggak bisa, ya udahlah. Jadi banyak yang nanti juga kayak maaf. Jadi kalau dari penerbit, maksudnya komunikasi ke penerbit gimana? Kayak pending dulu atau dibatalin? Waktu itu sih aku minta pending, cuman kayak mereka bilang terakhir kayak, Kak maaf ya, kayaknya memang nggak bisa dilanjut karena memang lagi ada kesibukan kuliah gitu aja sih bilangnya gitu. Padahal itu alasannya kan. Terus penerbitnya nanti nonton ini. Ya tapi kan memang kalau udah stuck ya, jadi susah gitu. Oke. Sejauh ini selain true story dan cerita-cerita ya di lingkungan Caca sendiri lah, inspirasi untuk nulis tuh dapat dari mana aja sih? Inspirasi nulis itu dari teman-teman. Maksudnya kayak tingkah kayak aku tuh memantau gitu loh, kayak memperhatikan gitu, menganalisis ya. Iya, misalnya aku walaupun aku di sini, tapi kalau di sana kayak ada yang lucu gitu, ya udah aku masukin, terus aku kembangkan gitu. Bisa jadi sesuatu hal yang lucu gini, awalnya gimana aku pikir gitu. Jadi ya gitu, klimaksnya di situ. Jadi kayak lucu karena cerita aku ini lebih ke komedi gitu, cerita komedi random. Iya, komedi random gitu. Apalagi ada yang namanya Melati juga, itu buku. Itu aku udah baca ya. Iya, itu paling, walaupun dia apa ya, kayak hanya sequel gitu, tapi dia tuh tokoh. Dia sequel dari buku pertama dan kedua. Iya, jadi buku pertama, kedua, ketiga itu ini nyambung. Terus kenapa kau kasih sama aku buku ketiga aja? Karena buku pertama itu kayak baru pertama kali nulis gitu loh Kak. Tapi masih masuk sih di jalan pikiranku, di imajinasiku masih masuk. Iya, karena Melati ini fokuskan memang untuk kisah dia aja, tapi teman-temannya itu ya mungkin udah punya cerita sendiri di buku 1 dan 3 gitu. Oke. Tapi maksudnya penggambaran tokoh masing-masing itu masih dapet sih di aku. Ada abangnya, terus cowok yang suka sama dia gitu ya. Kalian harus baca sih, beli aja, ada di toko orang. Iya, udah ada di Gramedia juga kok. Oh, udah ada di Gramedia. Kemarin aku lihat belum ada. Kapan? Stoknya habis kali. Best seller guys. Enggak, sekarang udah lama juga. Dia kadang harus diminta dulu sama kakaknya, kan ada kayak monitor gitu kan, kayak komputer gitu, dicek. Kalau masih ada itu biasanya masih ada di Gramedia gitu, minta gitu. Karena udah 2 tahun yang lalu kan, pasti kan raknya kan diperbarui sama buku-buku dari penerbit lain yang baru juga. Oke, berarti jadi tingkah-tingkah lucu ya, tingkah-tingkah lucu kalian, tingkah-tingkah lucu kawannya si Caca, orang-orang di sekitar Caca. Pokoknya kalian jangan itu dijadiinnya inspirasi lah ya berarti. Dosen-dosen ya. Oke. Aku ada baca sih guys. Aku ada baca yang Melati. Entah kenapa dia cuma ngasih aku buku yang Melati. Kayak kenapa buku 1 yuk 2 kenapa gak dikasih gitu kan. Padahal aku mau baca yang 1 2 dulu kalau misalnya itu nyambung tuh. Tapi memang sih random. Jadi gini Kak, seperti yang Kakak tahu, aku tuh baru pertama kali tampil di depan kamera tuh di Usu Media aja. Dari aku maba itu banyak banget permintaan, kayak dari imajinasi pernah, terus jadi matkul
publisitas juga banyak, sering dari Pijar sendiri juga pernah, terus ada juga dari beberapa acara lain, tapi aku kayak gak mau karena aku semenjak masuk Pijar itu, ini jujur ya, aku merasa bahwa tulisan aku itu masih jauh dia. Apalagi aku masuk di zaman kakak, bukan aku nggak memuji ya, tapi memang zaman kakak, Bang Star, Bang Diki itu wah, itu kayak aku ini nggak pernah, iya nggak beneran gitu, kakak Kanaya, Bang Diki, Bang Star, itu aku kayak wah, aku makin malu gitu kayak ini apa ini, sedangkan mereka kalau tuh semesta, bintang, bulan lah, gitu kan. Kayak aku nulis gak kayak gitu lah. Ya maksudnya kayak tegas gitu lah, nggak kayak ya apa gitu, nggak kayak aku, jadi wah gitu. Iya tapi kan tapi ya namanya tulisan di sebuah pers mahasiswa dan sebuah tulisan karya sastra itu kan beda ya. Iya benar. Cuman kayak pasti kan merasa insecure ya. Gitu, apalagi bacaan buku-buku kakak-kakak itu kan kayak yang dalam-dalam kan. Gitu. Kalau buku-buku kakak-kakak jangan lihat aku sih, aku nggak suka baca buku soalnya kayak. Kakak-kakak itu kan ini dalam banget gitu. Berat-berat ya. Kasih love Mes Melati. Apa ini? Tapi aku baca loh, maksud aku tipikal yang dominan nonton film dibanding baca buku untuk mengisi waktu luang. Nah, ketika aku baca buku aku bisa tertidur kayak gitu. Tapi kalau aku nonton film kayak jam 3 jam 4 bantai sih itu gitu kan. Nah, jadi cuma ada, maksudnya nggak semua buku itu bisa aku baca tuh secara tekun dan ku nikmati gitu, kayak aku tuh bisa dihitung lah buku yang ku baca itu sampai tamat tuh buku Dylan Mill ya. Dylan 90 sama Dylan 91. Itu kan aku mau nonton filmnya kayak aku harus baca bukunya nih kayak gitulah. Tuntutan, padahal film sama bukunya enggak apa-apa kalau nggak dibaca bukunya gitu, atau setelah atau sebelumnya, cuman biasalah kekeh ya. Baru bisa dihitung ya buku yang ku baca habis itu. Perempuan di titik nol. Tahu nggak Perempuan di titik nol itu bukunya bisa dibilang cuma setebal ini. Kayak itu pun ngabisinnya sebulan ya. Masih mending kakak. Aku beli buku tapi nggak pernah aku baca. Aku nggak suka baca kak. Kakak tahu, aku nggak pernah baca bukuku setelah diterbit. Aku nggak pernah baca ulang. Aku geli sendiri gitu. Tapi iya sih, kalau kita baca tulisan kita sendiri kita selalu geli ya sih, mau tulisan apapun. Iya kayak. Atau aku sering buat video ya. Aku melihat videoku, hasil karya videoku tuh juga kayak. Jadi kayak udah lupakan gitu. Kerjakan lupa. Udah siap udah. Kayak konsep UAS, datang kerjakan lupakan. Jangan usah dipikirin lagi gitu ya. Iya. Tapi memang aku juga pernah baca tweet seorang penulis juga, Ika Natasha lah. Kebetulan aku nge-follow dia juga kan. Memang kata beliau katanya itu memang sebagai penulis itu memang gajinya itu nggak banyak. Iya benar. Maksudnya nggak banyak itu kita kerjasama sama penerbit, tapi persenannya itu ya memang segitu, range-nya 10-20%. 20% tuh udah banyak banget. Banyak banget sih kak. Banyak banget malahan tuh kan. Jadi kayak once aku baca tweetnya Ika Natasha tuh kan, wow ternyata jadi penulis. Iya. Sedikit gitu ya, maksudnya. Pantas Ika Natasha kerja di bank. Kan Lady Caca banyak ya followersnya. Ya dulu sih, kan sekarang udah pada gede-gede, udah pada kuliah kan, semua udah seumuran aku juga. Oh jadi followers Lady Caca itu adalah anak-anak remaja SMA gitu. Iya, tapi kan pada masanya, tapi kan mereka bakal selalu mengingat Lady Caca. Aku juga punya IG Lady Caca juga sih, itu khusus untuk Lady Caca. Pembaca aku. Lady Caca. Oke. Untuk pembaca aku. Masih walaupun udah gak aktif kayak 2 tahun gitu, tapi followersnya masih ada banyak. Dan still kan berarti mereka nungguin dong, Ca. Sebenarnya kalau dibilang mereka nungguin pun kak, Wattpad ini tuh udah nggak terlalu hype lagi kak. Jadi orang tuh udah beralih baca AU di Twitter. Ya lu buat AU lah. Iya tapi lu kan punya AU. Iya sih, cuma bingung gitu kan. Tapi aku belum nemu guys AU-nya apa. Kayak dia masih menyembunyikan. Kayak bingung gitu, ini mau dibikin gimana gitu. Maksudnya kan ini cuman kayak slice of life gitu. Melati ini slice of life. Gitu. Slice of life. Itu nggak punya konflik besar gitu, dia kayak cuma dia capek, Jadi si Melati itu guys, dia memang kayak kalau dalam sebuah film atau dalam sebuah buku tuh pasti ada yang punya konflik gede ya nih, klimaksnya. Kalau si Melati ini nggak ada, kayak dia cuma mikir bagaimana aku supaya nggak telat, gimana supaya aku tidak
kena marah bapak ini. Ini rencana ada next buku lagi nggak? Ada sih Kak, cuman seiring bertambahnya usia aku tuh kayak imajinasi aku tuh nggak setinggi dulu gitu. Oh. Jadi aku kayak lebih kayak gimana ya, kayak lebih serius hidup aja gitu. Kayak lebih serius, kayak komediku tuh semakin berkurang ya? Kayaknya mungkin karena rutinitasmu di kampus juga berkurang kali ya? Iya benar. Jadi kok kehilangan hal-hal bodoh yang ada di kampus itu loh? Iya benar. Karena kan di kampus ini kayak tiba-tiba ada orang mandi hujan, tiba-tiba ada sepasang lovebird, iya. Ya kan? Cuman kalau waktu aku di kampus itu kan juga walaupun banyak kejadian lucu, tapi nggak ada waktu untuk nulis itu. Jadi kayak daripada aku nulis webpad, mending aku selesaikan beritaku. Mending kau selesaikan skripsimu. Itu gitu. Biar tahuan. Ya, jadi sekarang ini udah kayak punya waktu kosong, aku coba nulis kayak ya udah gitu. Waduh, kok flat banget ya. Oh iya, fun fact Melati ini nyata loh ada orangnya. Oh iya. Jadi dia tuh anak usia juga. Tapi bukan kau. Bukan. Aku sampai konfirm, Melati ini kau nggak sih? Tapi memang banyak orang bilang kayak Melati aku ya kenapa? Iya bodohnya sama. Iya. Enggak gitu. Tapi memang ada. Dikit sih. Iya Melati itu anak psikologi Kampus 2019. Tapi memang namanya Melati. Iya namanya memang Melati Putri. Dia Terus teman SMA aku. Terus apalah ekspresi dia ketika dia dijadikan tokoh utama dalam cerita bukumu? Dia itu orangnya flat Kak. Cuman dia lucu kayak gitu. Lucunya tuh bukan dia yang lucu, hidupnya tuh lucu Kak. Komedi gitu. Oke, berarti next buku masih dipikir-pikir, masih on process. Iya. Itu yang on process yang tadi nge-stuck atau cerita baru? Enggak, cerita baru sih pengennya. Oke. Itu yang padahal tuh sayang banget sih yang STM tuh judulnya Sebatas Teman Mabar gitu. Lanjutin apa? Enggak, males sih. Oh, jadi sebenarnya kan Melati ini orang nyata ya. Kevin juga nyata, tapi mereka tuh belum pernah ketemu tahu. Terus aku kayak pernah nge-live gitu kan. Terus Kevin masuk, Kevin ini Melati gitu. Oh hai Kevin, kan flat ya dia ya. Terus kayak hai Melati gitu. Ya udah mereka bertemu kayak senang aja gitu kayak wah mereka pernah. Iya pernah live gitu. Tapi kan sama-sama flat ya kadang. Iya sih. Cuman kayak senang aja wah ini mereka bertemu di buku kan mereka pergi bawa dua-dua gitu. Iya, pro kontra banget ya. Ternyata di dunia nyata mereka tidak kenal, stranger bener, gitu. Tapi kisah-kisah mereka tuh ya kesambung-sambung itu iya gitu deh. Ya, boleh lah. Oke. Mungkin terakhir kali ya, ada banyak banget bacot kita hari ini. Gosip kita banyak. Gosip Kevin kayaknya nanti Kevin tuh episode spesial lah. Iya Kak, please lah, aku boleh nggak sih di samping dia di sini jadi tamu? Ya pengen kali loh. Aku yang melerai ya. Iya. Oke, next konten kita bikin, kita datangin. Iya betul. Nanti kita bikin temanya ketika seorang penulis bertemu dengan karakter aslinya. Iya benar. Oke, nanti kita bikin ya. Oke. Nah, terakhir lah Ca, mungkin karena kita konsepnya obrolan para inspirator. Ada nggak quotes untuk bukan quotes sih, terserah deh pokoknya kata-kata yang dari Caca ya, yang Caca banget lah untuk kawan sekampus supaya dia terinspirasi nih. Mungkin kalau Caca kan nulis itu bukan cuma ya. Sebenarnya Caca nggak suka baca buku, tapi Caca mengekspresikan apa yang ada di kepikiran Caca dalam bentuk tulisan. Mungkin untuk kawan-kawan sekampus yang sebenarnya dia pengen mengekspresikan atau dia pengen berbuat satu hal untuk diri dia, minimal dirinya bermanfaat lah untuk dunia gitu. Mungkin ada kata-kata yang elegan atau it's okay lah. Apa ya Kak ya? Apa ya quotes seperti kan kayak satu kalimat gitu nggak sih, 2 kalimat gitu? Terserah. Kayak maksudnya tuh aku pengen bilang untuk kalian yang mau berkarya itu gak usah malu gitu. Iya, karena Caca aja gak malu dengan melatihnya. Iya betul. Iya bener, kayak udah berkarya aja gak usah malu gitu. Bikin aja gitu, mau pakai nama samaran mau apa juga bikin aja gitu. Gak usah mikirin orang nanti bilang apa gitu. Udah berkarya aja guys, ekspresikan aja. Mau jadi jamet, mau jadi apa juga gak apa-apa. Oke, karena karya itu absurd ya. Iya, maksudnya tergantung selera ya. Sama kayak seni itu abstrak ya. Kayak malah aku sekarang mengkomen kenapa ya guru seni budaya itu selalu memberi nilai pada setiap gambar murid-muridnya, karena kan seni itu abstrak ya. Mungkin perspektifnya gunung itu cuma satu gitu, bukan 2, 3, 4 ya kan. Iya benar sih. Perihal tes ya. Begitu juga mungkin kalau nulis dan hal-hal yang mungkin bakal kalian lakuin itu perihal tes, jadi jangan takut. Oke. Kak, denger katanya ada pantun, boleh lah. Penutup ya guys. Penutup dari Caca. Oke, jadi aku ada pantun. Jadi memang ini sebenarnya untuk semua sih, cuman aku udah nyiapin yang ini. Oke.
Boleh nggak sih ngomong cakep sekeluarga? Boleh. Ada baskom di bawah sama orang jamet. Cakep. Anak Ilkom, jangan lupa ya nonton podcast Usmed. Oke, cuaks. Oke, itu dia operator episode kali ini. Semoga kawan sekampus ya, semoga kawan sekampus bisa terinspirasi melalui cerita Caca walaupun sedikit absurd. Nah, ini kan udah nampak capek deh, walaupun ceritanya sedikit absurd, semoga dapat menginspirasi kawan sekampus. Sampai jumpa di episode operator selanjutnya.